Perkenalkan, nama saya Nanggung Ratirta Dewantara, NPM 102 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, mengapa target produksi seringkali tidak tercapai secara optimal? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Imani, NPM 19321213135. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anak Agung Ngurah Tirta Dewantara dari kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa target produksi seringkali tidak tercapai secara optimal? Baik, di sini faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target produksi ada bermacam-macam. Contohnya pada jenis pekerjaan atau perusahaan tambang. Ada beberapa faktor penghambat, antara lain, 1. Jumlah produksi penambangan yang tidak mencukupi. Ukuran tambang yang kecil dan letaknya terletak di bawah kapasitas desain membuat target produksi menjadi terhambat. Kedua, ada alat angkut dari stockpile menuju hopper crusher tidak mencukupi dari jarak maupun waktu, hingga dapat mengakibatkan target produksi terhambat. 3. Ada alat tambang yang mengalami kerusakan atau mesin tambang yang mengalami kerusakan. Hal ini membutuhkan waktu perbaikan atau penggantian alat yang cukup memakan waktu hingga proses kerja menjadi terhambat. 4. Ada akses jalan yang kurang memadai, membuat tingkat produksi mengalami hambatan hingga tidak mencukupi untuk target produksi tercapai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gidari Gunawan, NPM 305 dari kelompok 9, ingin bertanya, apa metode perhitungan yang paling relevan dalam menghitung waktu standar operasional produksi pada umumnya? Terima kasih. Saya Relian Putri Kawardani, NPM 141 akan menjawab pertanyaan dari Ari Gunawan. Apa metode perhitungan yang paling relevan dalam menghitung waktu standar operasional produksi pada umumnya? Menurut saya, cara menghitung waktu standar operasional produksi pada umumnya banyak ahli industri yang melihat dari waktu standar produk dari 3 faktor, yaitu 1. Waktu pengamatan atau observed time, waktu yang diukur untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, faktor penilaian kinerja atau rating factor, kecepatan yang sedang dikerjakan orang. 90% bekerja lebih lambat dari biasanya, 110% bekerja lebih cepat dari biasanya, dan 100% itu normal. Faktor ini dihitung oleh seorang pekerja berpengalaman yang dilatih untuk mengamati dan menentukan peringkatnya. Yang ketiga, allowance pribadi, kelelahan, dan keterlambatan atau PFD allowance. PFD atau personal figure dan delay allowance adalah penyesuaian yang dilakukan pada waktu normal untuk mendapatkan waktu standar bertujuan memulihkan waktu yang hilang karena kebutuhan pribadi, kelelahan, dan penundaan yang tidak dapat dihindari, dengan memberikan sedikit peningkatan pada waktu normal di setiap siklus. Pekerja masih dapat menutup waktu yang hilang dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Perkenalkan, nama saya Komang Bayu Trisyawan dari kelompok 9 NPM 276. Pertanyaannya, strategi seperti apa yang bisa digunakan pegawai dalam menyelesaikan beban kerja secara tepat dan efisien? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Tri Setiawan. Pertanyaannya adalah, strategi-strategi apa yang bisa digunakan pegawai dalam menyelesaikan beban kerja secara tepat dan efisien? Sebelumnya, beban kerja yang diterima atau dihadapi oleh pegawai atau karyawan suatu perusahaan adalah tugas-tugas, sistem kerja, dan lingkungan kerjanya. Strategi yang mudah atau efisien untuk menyelesaikan suatu beban kerja adalah 1. Jika seseorang pegawai mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, maka bisa bertanya kepada pemimpin atau manajer yang memberikan tugas tersebut atau berdiskusi dengan rekan kerja lainnya. Beban kerja yang kedua adalah lingkungan kerja. Di sini, seorang pegawai harus menciptakan hubungan yang baik antar pegawai atau sesama rekan kerjanya, juga dengan atasannya. Jika kedua hal tersebut dapat diciptakan oleh seorang pegawai atau karyawan, maka akan tercipta suasana atau lingkungan kerja yang nyaman.
sehingga beban kerja pun akan terasa ringan dan tidak menimbulkan stres yang berlebihan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ngurah Surya Ditama Wijaya, NPM akhir 707. Dari kelompok 9 ingin bertanya tentang beban kerja. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaan dan kita melakukan pekerjaan di bawah kapasitas kemampuan kita, itu termasuk beban kerja dalam hal apa? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Imani, NPM 19321211395. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ngurah Surya Aditama Wijaya dari kelompok 9. Pertanyaannya, saya ingin bertanya tentang beban kerja, semisalnya kita bekerja pada suatu perusahaan namun dihadapi tuntutan yang di bawah kapasitas kita. Itu termasuk dampak beban kerja seperti apa? Tolong jelaskan. Menurut saya itu termasuk beban kerja yang menimbulkan stres. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan di luar kemampuan kita, maka akan timbul gesekan dari beban kerja itu sendiri dengan kinerja pegawai. Menurut Lisnayeti dan Hasan Basri dikatakan bahwa adanya keterikatan hubungan antara beban kerja terhadap kinerja karyawan. Beban kerja yang tinggi akan menyebabkan kurangnya kinerja pada karyawan. Dijelaskan bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima seseorang karyawan akan mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Contohnya mengalami stres akibat banyak tuntutan pekerjaan dan tugas-tugas yang belum selesai. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.